Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada tutorial ataupun belajar bersama mengenai struktural Jabar. Ya, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai kayaknya subgroup dulu, habis itu baru grup siklik. Soalnya selama mereka salam, tak lupanya kita doakan semoga kita dapat mendapatkan syafaat kelak di yang akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja kita mulaikan. Sorry. Ya, sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai grup, lalu order grup, order atau orde atau panjang grup, dan juga panjang dari suatu elemen. Oke, dari rekan-rekan sekalian, apakah mempunyai pertanyaan mengenai pembelajaran sebelumnya, mengenai order dan juga grup? Oke, kita review sebentar. Nah, order itu merupakan panjang suatu grup, kalau itu adalah grup. Yang pasti order itu adalah panjang. Misalkan dia itu order dari grup, berarti dia itu panjang dari suatu grup. Dan jika dia itu ditanyakan order dari grup, berarti dia itu adalah banyak anggota yang terdapat pada grup tersebut. Contohnya, U10 ini, yaitu grup pada perkalian pada modul 10 mempunyai 4 anggota, yaitu yang saling relatif prima dengan 10, yaitu 4 buah, yaitu 1, 3, 7, 9. Nah, relatif prima itu sendiri adalah yang memiliki FPB, faktor persekutuan terbesar, yang paling yang sama dengan 1, sehingga yaitu menjadi terdapat 1, yaitu 10 dengan 1 kan punya FPB 1, lalu 10 dengan 3 FPB-nya adalah 1, 10 dengan 7 juga FPB-nya 1, lalu 9 FPB-nya juga 1. Di bawah modul 10, karena di bawah modul 10 berarti anggota dari ini yang mungkin adalah yang di bawah 10, karena yang di atas 10 kan artinya terjadi pengulangan, artinya 11 gitu kan. Kalau 11 itu kan kalau modul 10 itu sama dengan 1. Sehingga dia itu tetap kembali lagi ke 1. Nah, sehingga order dari suatu grup untuk yang U10 ini adalah 4. Lalu order dari elemen adalah the smallest positive integer of n, artinya positif, bilang bulat positif yang paling kecil, sehingga jika suatu anggota dari suatu grup itu G misalkan, maka G dioperasikan sebanyak N sama dengan elemen identitasnya. Nah, itu merupakan order dari elemen tersebut. Nah, kalau kita tengok kembali, kita tengok contohnya. Nah, di sini yang mana contohnya? Oke. Order dari elemen itu adalah faktor dari, bukan faktor, faktor. Adalah faktor dari order dari grupnya. Contohnya, misalkan kita punya grup U,
Order dari U itu adalah, misalkan dia itu punya order 10. Maka anggota dari U itu pasti mempunyai ordernya adalah 1, 2, 5, dan juga 10. Nah, ini akan berhubungan dengan ini, di mana semua order dari elemen itu adalah faktor dari order grupnya. Mungkin di sini disampaikan saja. Oke, selanjutnya adalah materi subgroup. Oke, sebelum lanjut ke subgroup, apakah ada yang ingin bertanya mengenai order tadi? Ingat ya, udah tekankan sekali lagi, order dari grup adalah panjang grup atau banyaknya anggota dari grup. Operasi elemen tersebut sehingga dia itu menjadi elemen identitas. Nah, itu merupakan order dari elemen. Lalu yang ketiga adalah fakta yang ketiga. Order dari elemen itu merupakan faktor dari order grupnya. Contohnya di sini, order grup kita adalah 10. Maka sudah pasti order dari elemen kita adalah 1. Itu 3 poin yang disampaikan tadi, kurang lebih. Apakah ada yang pengen bertanya sampai sejauh ini? Itu baru review yang kemarin ya. Dan ini biasanya lumayan sering keluar di KNPA. Contohnya yang soal yang udah bikin pada evaluasi itu ada yang bukan apa ya soalnya. Misalnya kita punya grup, gitu kan, punya grup dengan OD 2021 katanya kemarin. Nah, 2021 itu kan punya faktor yaitu 1, 2, berapa tuh? 4, 5, 4, 7 ya? Apa sih? Wolfram. 43 kali 47. Nah, berarti dia itu kan akan punya OD yaitu jika X dan Y adalah anggota yang berbeda, katanya kan? X dan Y anggota yang berbeda. Jika X dan Y anggota yang berbeda, maka berapa anggota terkecil, gimana soal seleksi? Ada yang punya soal seleksi? Bisa kirimkan ke grup. Atau ada di sini ya. Ribu 2021. Ini 1, lalu 43, 47, lalu 2021. Nah, itu order dari elemen-elemennya. Sehingga jika X dan Y adalah yang berbeda,
Maka banyaknya unsur di H adalah 1 dengan 43. Oh iya, ada di sini. Itu tidak sama dengan identitas. Sehingga orde dari X dan Y itu adalah antara lalu 2021. Yang artinya, jika X dan Y, dan dia itu berbeda kan, berarti jika X dan Y itu jika X mempunyai orde 43 dan Y mempunyai orde 47, karena 47 dan juga 43 itu relatif prima, maka ada lagi satu bilangan yang lain yang orde-nya adalah perkalian dari ini. Sehingga pasti ada elemen lainnya yang berorde 2021. Berarti kan ini main logika saja, di mana dia itu yang 47, karena dia itu saling relatif prima, pasti ada yang lainnya elemen lainnya yang berode 43 dan 47. Dan juga tidak mungkin lebih dari itu, karena kan dia itu adalah subgroup, sehingga sudah pasti subgroup itu lebih kecil dari atau lebih kecil sama dari grup besarnya ataupun G tadi. Sehingga orde dan juga misalkan dia itu yang ini kita kombinasikan gitu kan, 43 dengan 2021, maka ini kan 2021 kan faktor 43 kan faktor dari 2021, sehingga dia itu bisa menjadi yang terkecil. Dan jika dia itu terkecil pada Y anggota 2021, maka elemen dari subgrupnya sudah pasti, elemen dari H sudah pasti adalah 2000 order dari H sudah pasti adalah 2021. Gitu. Ini keluar pada KN MIPA wilayah kemarin. Fungsi belajarnya tadi, ada itu dituntut harus paham dan juga mengerti OD ini agar bisa nanti bermain di sana, kan? Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Dan kalau terlalu cepat, bilang terlalu cepat ya. Dan udah ulang nanti. Ulang lagi nanti. Soal ini. Nanti Umar lihat rekaman lagi lu dah. Dia itu suatu orde dari elemen itu faktor dari orde grupnya. Nah ini kan, misalkan kita punya G ini, orde-nya adalah 2021. Maka orde dari elemen-elemennya adalah, nah faktor dari 2021 itu kebetulan hanya 4 buah ini. 1, 43, 47, lalu 2021. Nah 4 buah itu kan.
Sedangkan di atas sudah digarisbawahi. Dia itu tidak sama dengan identitas. Maka dia itu cuma punya kemungkinan 3 orde. Gitu. Oke, kita tengok kemungkinan. Misalkan kita punya 43 dan 47, kombinasi dari 43 dan 47. Maka, jikalau dia 43 dan 47, maka pasti karena dia itu relatif prima antara 43 dan 47, maka pasti ada yang lainnya yang merupakan yang menjadikan mereka itu faktor, yaitu 2021 itu sendiri. Sehingga ada suatu anggota lain yang ordenya 2021. Yang artinya, jikalau anggotanya ada yang berorde 2021, berarti sudah pasti kalau dia itu terkecil, maka orde dari grup tersebut adalah 2021. Oke, apakah ada pertanyaan? Berarti itu dari faktor 43 itu dikombinasikan dengan 47 kan 2021. Sedangkan yang satu lagi ordenya 2021 berarti eh, apa tuh? H-nya berarti itu ordenya 2021 aja gitu. Gimana yang terkecil? Orde dari G itu kan 2021 tadi. Sedangkan orde dari elemennya ada yang 2021, yang orde H. Ini kan H tadi. Sedangkan orde dari H itu ada yang 2021. Maka sudah pasti orde dari H itu adalah 2021. Karena H, orde dari H kan juga apa namanya? Sehingga faktor dari itu kan juga 2021. Yang punya faktor ini kan juga 2021. Sehingga orde dari H adalah 2021 itu sendiri. Oke. Ini apakah ada pertanyaan? Akil kan namanya? Atau Astra? Yang ini nggak ada nama siapa nih? Oh, Azra. Ini Azra atau Afifah namanya? Oke, apakah ada pertanyaan? Sekali lagi. Oke, berarti sudah paham. Nah, ini soal uraian kita. Ini udah bikin sendiri. Misalkan D4 adalah merupakan grup dihedral. Tentukanlah banyaknya A, anggota D4, sehingga A dioperasikan 2 kali, sama dengan E. Untuk E sama dengan R0. Nah, ini sebenarnya agak simple sebenarnya kalau adik-adik semua tahu mengenai grup dihedral. Nah, grup dihedral itu sama dengan kalau misalkan dia itu D4. Ini soalnya dasar kali kalau apa namanya? Kalau adik sudah belajar apa namanya? Pengantar grup. Nah, ini yang dibahas lebih dahulu sebelum masuk ke pengertian grup. Nah, anggota dari dihedral itu adalah R0. R0 itu menjadi identitasnya. Lalu R90, lalu R180,
lalu R270, lalu H, lalu diagonal, lalu vertikal, lalu D aksen. Diagonal inverse. Bentar, kita tengok lagi. Nah, itu 8 buah anggota ya. Kita balik lagi ke grup dihedral. Di atas sekali. Nah, ini. Ini grup dihedral dengan 4 sisi. Artinya D4 itu adalah grup dengan 4 sisi. Nah, dia itu, misalkan kita punya 4 sisi yang berbeda, P, W, G, B, katanya. Itu jadi R0, ada kombinasinya, yaitu berputar, tidak berputar, berputar yang tidak berputar, yaitu rotasi 0 derajat. Habis itu rotasi sepanjang 90 derajat. Lalu rotasi sepanjang 150 derajat. Lalu rotasi sebesar 270 derajat. Lalu flip to horizontal axis. Nah, itu H biasanya dilambangkan, yaitu pergantian. Nah, ini tengok. Terhadap horizontalnya kayak ini. Lalu vertikal, lalu diagonal. Ini yang diagonal. Habis itu kebalikan dari diagonalnya. Nah, itu grup dihedral. Nah, agar dia itu operasinya 2 kali menghasilkan R0, maka ini kan R0 itu kan sama 360 kan. Artinya kita harus memutar atau apa namanya tidak bergerak, artinya kembali ke posisi awal gitu kan. Artinya pada saat kita putar dia itu R0, kita putar 2 kali dengan R0, maka dia itu tetap menjadi R0, sehingga R0 merupakan solusi. Lalu 90 kita putar 2 kali. Dia itu kan akan menjadi, berarti dia itu berputar sebesar 180 derajat. Maka dia itu bukan solusi. Lalu R180 kita putar 2 kali, dia itu menghasilkan R360 derajat. Maka dia itu merupakan solusi. Jadi dia itu solusi. Nah, ini kalau adik-adik semua bikin pencacahan aja gitu kan kemarin itu sudah benar sekali, sudah full, sudah kasih poinnya. Karena hakikatnya ini soal bonus sudah kasih. R270. R270 kalau misalnya kita putar 2 kali, dia itu menjadi R540 kan. R540 dia itu menjadi R180 juga. Artinya bukan merupakan solusi. Nah, kalau yang H kalau kita putar 2 kali, ini kita putar 2 kali. Kita putar. Nah, ini menjadi G, B, P, W, kan? Nah, lalu kita putar kembali. Berarti P kembali ke atas, lalu W kembali ke atas, lalu G kembali ke bawah, lalu B kembali ke bawah. Sehingga dia itu juga merupakan solusi. Berarti H, ini kebalik. Berarti kita tengok yang P selanjutnya. Yang vertikal, ini P kita jadikan W. Kita ubah posisi berdasarkan vertikalnya. Ini P menjadi W menjadi P, lalu B menjadi G menjadi B. Nah, kalau kita putar kembali dengan V kembali, berarti dia itu menjadi W kembali ke P. Ini kembali ke sini kan. Lalu B kembali ke sini. Sehingga dia itu menjadi bentuk awalnya. Sehingga V juga merupakan solusi. Begitu juga dengan D dan juga D aksen. D dan juga D aksen. Nah, ini sudah benar. Ini poin 100 sudah kasih. Enggak. Berapa ya? 7 kemarin tuh. Kalau benar, ya esai. Nah, itu solusinya. Kalau ada D ini esai, uraian berarti harus diuraikan satu-satu. Dicek satu-satu maksudnya. Oke, itu untuk yang kemarin. Ini juga tidak terlepas dari OD tadi.
Karena kan kembali ke elemen identitasnya, berarti yang orde-nya 2. Yang orde dari anggota yang memiliki orde 2 di D4 atau grup dihedral 4 sisi. Nah, demikian mengenai order. Atau panjang elemen. Ini udah masuk belum? Selanjutnya kita masuk ke subgroup. Untuk mencek suatu subgroup, yaitu punya 2 buah gaya ataupun 2 buah metode dalam mencek suatu subgroup, yaitu subgroup atau bukan, kan? Misalkan kita ketahui G jadi grup, lalu H merupakan non-empty subset. Ini kan G itu atau grup itu kan merupakan suatu himpunan. Lalu kita ambil suatu bagian dari himpunan tersebut. Kan belum tentu bahwa dia itu juga grup. Sehingga untuk memtes dia itu grup atau bukan, ataupun subgroup grup atau bukan, nah kalau misalkan dia itu grup, berarti dia itu subgroup. Kalau misalkan dia grup kan berarti subgroup dari G. Oke, untuk menceknya itu ada 2 buah tes. 2 buah metode maksudnya. Yang pertama adalah one step subgroup test, lalu yang kedua adalah two step subgroup test. Biasanya yang udah gunakan itu adalah yang one step, karena lebih lebih simple dan juga lebih pendek biasanya. Karena kan matematika mengajarkan kita keefektifan dalam mengambil keputusan. Oke, yang nih one step itu artinya jika dia itu H adalah subset dari G yang merupakan grup, maka jika A, B inverse pada H, untuk A dan B berada pada H, maka H merupakan subgroup dari G. Pada operasi G ya, misalkan G itu operasi perkalian, grup dengan operasi perkalian. Grup dengan operasi perkalian. Berarti, misalkan kita punya H subset dari G. Nah, A, B anggota dari A, B anggota dari B in H. Jika AB inverse juga anggota dari H, jika AB inverse juga anggota H, maka H adalah subgroup dari G. Atau biasanya ditulis dengan H subgroup ini aja ya. Subgroup. Ada tanda tersendiri. Itu segitiga kebalik. Letter like symbols, operators. Apa harusnya?
Tapi bisa juga dilambangkan dengan kecil sama dengan juga, kayak biasa. Oke, untuk main testnya berarti misalkan dia itu A, B anggota dari G. Berarti nanti kita buktikan kayak gini. Misalkan G adalah abelian group dengan identitinya E. Lalu H adalah X anggota G, X kuadrat sama dengan E. Condition X kuadrat sama dengan E. So first we note that E kuadrat sama dengan E. So that H tidak mungkin suatu himpunan kosong karena ada E di situ. Berarti E berada pada H. Berarti kan misalkan E kalau kita kuadratkan itu kan sama dengan E. Berarti E berada pada H sehingga H itu sudah pasti tidak kosong. Oke, sekarang kita misalkan A, B berada pada H. Artinya A kuadrat sama dengan E, lalu B kuadrat sama dengan E. Artinya untuk A, B inverse, berarti kan yang tadi kalau misalkan B kuadrat sama dengan E, berarti B inverse-nya sama dengan B. Karena kan misalkan B kuadrat, B kuadrat sama dengan E, artinya yaitu B dioperasikan dengan B sama dengan E. Sehingga sudah pasti B adalah inverse dari B itu sendiri. Karena kan definisi dari inverse itu adalah A inverse kali A sama dengan E kan. Berarti kalau misalkan B kali B, berarti B-nya sama dengan A inverse, lalu B sama dengan A, lalu B juga sama dengan A inverse-nya. Sehingga dia itu juga merupakan inverse dari B itu sendiri. Lalu, berarti A, B dikuadratkan sama dengan E. AB itu abelian. Dia itu abelian group, berarti dia itu komutatif. Sehingga AB kuadrat itu, kan tadi AB inverse, berarti karena dia itu sama dengan AB, berarti dia itu AB. AB kuadrat. Untuk abelian group, dia itu menjadi A kuadrat, lalu B kuadrat. Untuk abelian ya, ingat, karena dia itu komutatif. Karena awalnya adalah AB, AB. Berarti kalau misalkan kita pindahkan, berarti A, B, B. Sehingga dia itu menjadi A kuadrat, lalu B kuadrat. Sedangkan A kuadrat dan B kuadrat juga E. A kuadrat E, lalu B kuadrat juga E. Sehingga dia itu menjadi E. Sehingga terbukti bahwa AB inverse juga berada pada H. Ya, harus kalau membuktikan subgroup ini kurang lebih seperti itu. Harus memainkan yang namanya syarat dari H itu sendiri. Lalu ya gunakan setiap informasi yang ada. Ini kan abelian group katanya. Sudah pasti itu dipakai. Sudah pasti abelian itu dipakai. Nah, soal Olimpiade pun juga seperti itu. Setiap informasi yang ada pada soal itu pasti dipakai. Yang soal tadi juga, yang soal dievaluasi tadi juga. Contohnya yaitu identitas tadi. Itu sudah pasti dipakai. Oleh karena itu, sehingga kita dapat jawaban yang sebenarnya. Oke, itu untuk subgroup. Itu sudah selesai kok untuk subgroup. Subgroup itu cuma untuk tes yang seperti itu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ayo bertanya. Jarang-jarang loh, dan udah agak sibuk.
Apakah bisa dipahami semuanya? Oke, sekali lagi apakah ada pertanyaan? Oke, sudah. Kita masuk ke siklik. Apa itu grup siklik? Ada yang sudah baca? Kita nggak lanjut kalau belum ada yang jawab. Apa itu grup siklik? Dalam waktu 5 menit harus ada yang menjawab. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti kita sudahi pertemuan pada hari ini. Left semua. Oke lah. Ya, mungkin demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Sudah pukul 11, dan silakan adik-adik semua beraktivitas kembali, karena nantinya akan dibahas kembali oleh Yuda Jamal, yaitu analisis kompleks. Ya, mungkin demikian. Jika ada pertanyaan, silakan tanya via chat pribadi, atau ya chat pribadi atau di grup juga boleh. Nah, mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa baca kembali mengenai grup siklik dan juga OD ini, karena itu kalau di SA ini itu yang paling sering keluar, apalagi pada kurikulum sekarang, di mana kurikulum sekarang itu kan berbeda. Yang adik-adik semua itu cuma sampai pengantar grup kan, cuma sampai grup. Nah, berarti dia itu akan membahas kisaran itu di OD, siklik, permutasi grup. Nah, sekitarnya itu yang akan dibahas. Silakan adik semua bereksplorasi dan juga belajar sendiri, gitu kan. Jika ada pertanyaan, silakan. Jangan lupa isi absennya, dan juga silakan buka kameranya, kita akan berfoto sebentar.